salamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah. Di dekat rumah sudah hujan belum, Bu? Sudah, alhamdulillah. Tapi asapnya masih ada, Bu, ya. Oh, oke. Baik, dan juga bisa di rumah apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Dan juga masih bersama saya Hairul yang ganteng pada hari ini. Wah. Ya, bisa di rumah sudah nampak di studio kita ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini luar biasa, berwarna-warni, tapi tetap satu juga ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita perkenalkan satu persatu dulu BKMT yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari BKMT Kasangkumpe Muara Jambi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Sehat. Iya. Pakai apa hari ini, Bu? Kesini tadi? Oh, tambah. Iya. Yang penting nyampe, Bu, ya. Kira tadi pakai perahu, Bu, kesini. Nah, terima kasih sudah hadir di studio kami dari Kasangkumpe. Selanjutnya dari BKMT Masjid Nurul Iman Simpang Rimbo. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Sehat. Ada hujan tapi lampu mati, tidak, Bu, ya? Sebuah salah hidup gue, ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari BKMT Raja Wali Kecamatan Jambi Timur. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Oh, ada yang tidak nyebut ada sehat tadi, mana orangnya tadi? Ya, alhamdulillah sehat. Jambi Selatan. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Iya, Bos sudah makan enak tadi, Bu, ya? Ya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari BKMT Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur. Assalamualaikum, Ibu. Ini ya. Oke, saya kira ini tadi, Bu. Ini ya. Oh, cantik ya, Ibu nih luar biasa. Kinju tebal ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari BKMT Kasang Jambi Timur. Betul, Bu, ya? Iya. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Iya, nyebut baiknya alhamdulillah sehat ya. Oh iya, udah tahu tadi apa ngomong apa. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selanjutnya dari BKMT Masjid Nurul Ihsan Payul Lebar Kecamatan Jelutung. Assalamualaikum, Ibu. Iya, semangat ya, mentang-mentang baju baru ya. Walaupun kredit ya. Dah ya. Ya, baik. Ya, dah bayar kontan lah ya, cash tapi 2 kali. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami, Ibu. Selanjutnya dari BKMT Masjid Al Hidayah Kecamatan Jambi Timur. Assalamualaikum, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu?
Wah, semangat ya, luar biasa. Nampak bahwa sudah makan kendang tadi ya. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Baiklah pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang hadir pada hari ini, seperti biasa narasumber kita Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Hujan Ya. turun tapi asap bertambah. Iya, di mana lah tuh pacunya tuh, Ustadz ya. Ya, tapi hari ini Ustadz, tema kita bukan asam Ustadz. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah, kalender ibadah kita. Ibadah. Baik, untuk pemirsa di rumah ataupun ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini, dipersiapkan pertanyaannya Bu ya. Nanti kami buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang hadir pada hari ini dan juga untuk pemirsa di rumah di line SMS kami yang ada di bawah ini ya, bisa SMS. Baik, Ustadz, Ya. tema kita kalender Hijriah, kalender ibadah kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang ada di rumah, khususnya ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Pokoknya semua warna sudah ada di studio ini insya Allah. Merah, kuning, hijau. Biasanya di langit, sekarang enggak. ada di studio. Studio. Nah, alhamdulillah cerah ceria ya. Mudah-mudahan pengajian kita pada Jumat berkah ini pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Ini adalah wujud bahagia kita, wujud gembira kita. Karena tanpa kita sadari Ibu, hari ini kita berada di akhir tahun 1436 Hijriah. Insya Allah 5 hari atau beberapa hari lagi ya, kita akan berada pada awal tahun Hijriah. Tahu enggak Bu kira-kira? Banyak enggak tahu, bingung. Kami enggak tahu kalau 1 Januari misalnya kan ya. Kalau 1 Januari kami tahulah 5 hari lagi mau tahun baru Masehi, kaget itu ada mercon. Kalau tahun baru Islam terkejut gitu. Hah? Nah itu. Kenapa? Karena kita kurang paham tentang kalender Hijriah. Maka hari ini mungkin akan kita bahas sedikit kalender Hijriah, kalender ibadah. Itulah pentingnya kita dengan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah bukan sekedar tanggalan saja. Kalender Hijriah bukan sekedar kita melihat tanggal 1, tanggal 2, tidak. Tapi ternyata dengan mengenal kalender Hijriah, dengan memahami kalender Hijriah, dengan mengetahui kalender Hijriah atau kalender Islam, itu berarti kita sedang beribadah di dalam kalender itu. Sebab pemirsa yang dirahmati Allah, kita puasa bukan bulan Agustus, tapi kita puasa bulan Ramadan. Kita hari raya Idul Adha bukan bulan September, tapi bulan Zulhijjah. Karena bulan September dengan Zulhijjah berbeda. Ya, kita hari raya Idul Fitri bukan bulan Juli, tetapi bulan Syawal. Kan begitu. Kita tahu kalendernya. Kita melaksanakan puasa tengah bulan, itu bukan tengah bulan September, bukan tengah bulan Oktober, bukan tengah bulan November. Tapi kita puasa tengah bulan, itu adalah pertengahan bulan Islam atau kalender Hijriah. Nah inilah penting bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Allah mencipta isna asyara sahra. Jadi ada 12 bulan yang diciptakan, 12 bulan yang dibuat. Dan proses itu subhanallah telah ada sejak azali. Namun pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum ada adalah penahunan. Peletakan tahun pertama sebagai tahun. Ya, makanya kalau kita lihat dalam sejarah kelahiran Nabi Muhammad pemirsa, itu tidak tertulis tahunnya. Yang ada hanyalah bulan, tanggal, bulan dan tahunnya nama hewan. Bukan angka. Ibu ya, tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Coba saya tanya ibu-ibu, tahun gajah itu tahun berapa? Nggak tahu orang atonya kan? Hari ini pun juga bisa tahun gajah. Besok juga bisa tahun gajah, ke depan bisa tahun gajah. Kita tidak tahu. Ya, karena kenapa? Memang tahun gajah itu ya adalah tahun yang waktu itu terlihat. Karena masa pada Nabi Muhammad lahir, tentara bergajah Abraha membawa pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika itulah Nabi Muhammad lahir, akhirnya tidak ada lagi cara nak nyebut sudah tanggalnya ada, bulannya ada, tahun belum ditentukan. Maka disebutlah akhirnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Maka setelah wafatnya Nabi Muhammad, ekspansi Islam terus bersebar kemana-mana. Islam tidak hanya di daerah Timur Tengah, Islam tidak hanya di Madinah dengan Mekah, tetapi Islam sudah tersebar ke seluruh dunia. Bahkan mengadakan diplomasi dengan beberapa negara.
di Eropa, di Barat, di mana-mana diplomasi. Maka ketika itu Umar bin Khattab, khalifah kedua, sebagai pemikir yang begitu visioner, sebagai pemimpin yang begitu mantap, beliau berpikir, kalau kita tidak punya kalender, kaget susah membuat administrasi kenegaraan, bingung. Misalnya ada pemeriksaan Bu ya, kalau sekarang kan kita tahu kalau kasus korupsi, oh ini dia korupsi antara tahun 2009 ke 2010, atau dia korupsi antara tahun 2 sekian ke 2000 sekian, kan gitu. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada tahunnya bingung, oh dia ini korupsi di tahun gajah sama tahun monyet, kapan itu? Ya kita nggak tahu, kan begitu. Maka oleh Umar bin Khattab dibuatlah kalender itu, tetapi dengan cara tidak otoriter. Beliau kumpulkan para sahabat, ya, yang senior, yang junior, yang baru dikumpulkan. Dia minta pendapat. Kita sudah punya tanggal Islam, kita sudah punya bulan Islam, ya, yang belum kita punya tahun. Jadi kita belum tahu tahunnya itu di mana. Rapatlah di situ para sahabat ya, masing-masing punya pendapat. Ada yang bilang bagaimana kalau kita memulai tahun Islam itu Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad. Ada lagi yang berpendapat bagaimana kalau kita mulai bulan Ramadan, maka bulan Ramadan awal tahun Islam. Ada lagi yang bilang bulan Muharram. Ternyata sepakat para sahabat, tahun baru Islam tidak dimulai pada bulan kelahirannya Nabi. Tahun baru Islam tidak dimulai pada bulan Ramadan yang penuh berkah, tapi tahun baru Islam dimulai pada bulan Muharram, hari di mana banyak Allah menyelamatkan para anbiya wal mursalin dari berbagai macam ujian dan cobaan. Nabi Nuh selamat, ya, ketika itu dengan banjir besar terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga terjadi pada bulan Muharram. Ya, dan nabi-nabi yang lain mayoritas semuanya menurut riwayat terjadi pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram dijadikan bulan kebaikan dan juga menjadi patokan para sahabat bahwa bulan Muharram juga awal hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga namanya kalender Hijriah, bukan kalender Muhammad. Kalau yang Masehi kan Masehi Al-Masih, itu adalah namanya Isa Al-Masih. Jadi konon kalender Masehi itu bermula dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih, jatuhnya pada 1 Januari. Ya, 1 Januari konon begitu. Naiknya Nabi Isa ke langit. Nah, sedangkan Islam tidak pada kelahiran Nabi, tetapi pada proses perubahan dalam kehidupan Nabi. Sebab Nabi waktu masih tinggal di Mekah, beliau sendiri, beliau bekerja sendiri. Tetapi ketika beliau ingin hijrah ke Madinah, subhanallah, itulah awal kesuksesannya, itulah awal kemenangannya, dan itulah awal kesempurnaannya. Nah, mudah-mudahan melalui tahun baru Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi, ya, kita tetap menyemangati diri untuk hidup lebih baik dan merubah hidup lebih sempurna, walaupun dalam kepungan asap, tanda kutip. Asap banyak tidak membuat kita menjadi tidak berbuat. Asap banyak tidak berarti membuat kita lupa untuk beribadah. Karena kenapa? Boleh jadi asap yang adalah ujian Allah untuk menyatukan kita. Ya, begitu insya Allah, dan alhamdulillah hari demi hari asap itu berkurang. Sehingga ada yang bilang, katonyo, kini titik api di Jambi ada lagi. Katonyo. Ya, katonyo, titik api di Jambi ada lagi. Mahkonyo yang dimatikan ibu, aek dengan listrik. Tapi tidak dogi, katonyo begitu. Wallahu a'lam benar atau salah. Iya, mudah-mudahan benar. Ya, ya, okay. Jadi itulah di Muharram itu, ya. Insya Allah. Mungkin saya sedikit bertanya Ustadz, ya, mungkin boleh. Seberapa penting bulan Hijriah ini untuk kita semua, dan juga mungkin yang belum tahu Ustadz, ya. Seberapa penting kita memperingati ataupun itunya Ustadz? Pokoknya namanya tahun baru Hijriah penting sekali untuk kita peringati. Memang secara dasar kalau kita cari hadis, Rasulullah itu tidak pernah memperingati tahun baru Islam begini, karena waktu itu tidak ada tahun barunya. Cuman adanya mereka gembira karena bulan yang begitu sempurna. Makanya ada man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya di api neraka. Tidak berarti mengatakan bahwa Ramadan tahun baru, tidak. Cuman di bulan Ramadan merubah diri dan membakar segala keburukan dan dosa untuk mencapai kebersihan. Nah, bulan Muharram ini adalah kesepakatan para sahabat untuk dijadikan sebagai awal tahun baru Islam. Jadi bukan untuk foya-foya, bukan untuk main mercon, bukan untuk nyate, kambing guling, ya. Bakar rumah, jagung. Jagung.
Ya, tidak. Karena Islam tidak mengajarkan kita, Islam mengajarkan kita untuk berzikir. Makanya Ibu, bedanya pergantian tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi menurut proyeksinya itu terjadi pada tanggal 12. Ya, makanya jam 12 malam mereka baru mengatakan perubahan tahun. Tapi kalau Islam tidak, perubahan tahun itu dimulai dari perubahan antara maghrib menuju, antara asar menuju maghrib. Maka masuk maghrib itu sudah masuk tahun berikutnya. Ya, sama dengan malam Jumat. Kalau kita bilang malam Jumat, kalau orang tuh malam Jumat tuh mulai kaget tengah malam. Ya. Kalau kita masuk maghrib itu sudah masuk Jumat. Gitu. Iya. Makanya kan orang bilang malam Jumat. Seharusnya kan malam Jumat itu kalau ngikut kalender Masehi tengah malam kaget baru malam Jumat. Kan gitu. Ini tidak, Islam tuh mulainya di maghrib. Maghrib itulah kita manfaatkan untuk berdoa. Habis asar kita berdoa akhir tahun, kemudian sebelum maghrib, setelah maghrib lah lebih asik kita membaca doa, yakni awal tahun. Mohon kepada Allah semoga kita mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat, mendapatkan nikmat. Karena maha pengatur hidup kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Rul kalau tidak tahu tanggalnya kacau Rul. Iya Ustaz. Kita udah enak ibadah. Sebab kalau kita tahu tanggalnya enak beribadah. Contoh ibu-ibu tidak perlu nanya lagi dengan ustaz-ustaz kapan kita puasa Muharram. Ya, karena kenapa? Tidak tahu hari ini bulan apa. Itu ya. SMS lagi, Ustaz kapan kita puasa Zulhijjah? Itu namanya tidak tahu hari itu. Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi kalau misalnya nengok, wah ini 17 Agustus, ini hari libur. Wah ini tanggal merah, 12 Desember, ini libur. Taunya cuma itu. Kenapa? Karena tidak belajar kalender Hijriah. Kalender Hijriah, kalender ibadah kita. Begitu insya Allah. Iya, itu tadi penjelasan dari Ustaz. Mungkin dari ibu-ibu yang hadir pada hari ini sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, tapi nanti Ibu ya dipersiapkan sekarang. Tapi selepas pariwara berikut ini tetap bersama kami di UJ Ustaz dan Jamaah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal daraji atfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami.